Ya, pemerintah kembali menyampaikan adanya temuan kasus varian baru virus corona India dan juga Afrika yang sudah sampai di Indonesia. Sejumlah pihak menyerukan masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan untuk menekan penyebaran varian baru yang disebut lebih cepat menular. Bagaimana pantauan pemerintah terkait temuan varian baru virus corona? Benarkah varian dari India dan juga Afrika sulit terdeteksi? Kita akan coba bahas pada malam hari ini bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML dari Kemenkes. Bu Nadia, selamat malam Ibu. Selamat malam, Mas Rehat. Baik, Bu Nadia langsung saja. Tadi kita dengar juga informasinya ditemukan lagi di Tangerang Selatan ya untuk yang varian baru virus corona ini. Sejauh ini Bu, ada berapa sebetulnya temuan data dari Kemenkes? Apakah masih 17 informasinya atau kemudian sudah mulai ada temuan yang terbaru? Iya, baik. Jadi kami mungkin menjelaskan kembali bahwa sampai saat ini dari hasil pemeriksaan whole genome sequencing itu kita masih mendeteksi baru 17 varian baru yang ada ya. Nah, terkait apa yang disampaikan di Banten, kita tahu bahwa kemarin kita menemukan kasus B117 di Banten. Nah, yang terkait 2 orang yang dikatakan itu positif B1617 itu sebenarnya kita belum mendapatkan pemeriksaannya. Yang pasti bahwa kedua orang ini adalah merupakan kontak erat dari kasus B1617 yang kita sudah temukan sebelumnya, yaitu dari WNI yang bertempat tinggal di Jakarta. Jadi mereka ini adalah kasus kontak eratnya dan saat ini mereka sudah kita lakukan pemeriksaan dan menunggu ya tentunya hasil genome sequencingnya apakah ada varian atau tidak ada ditemukannya varian pada kedua kasus kontak erat ini. Oke, baik. Bu Nadia, apakah ini artinya ada transmisi lokal ya Bu dari virus corona baik dari yang varian India atau mungkin yang Afrika? Ya, kalau kita melihat yang pertama adalah varian dari Afrika itu B1351 ya. Memang yang almarhum ini adalah seorang pekerja wisata ya. Nah, jadi memang beliau banyak berhubungan dengan tentunya WNA sebelumnya. Nah, yang kedua adalah yang varian India atau B1617 ini memang adalah seorang tenaga kesehatan yang juga kebetulan banyak berhubungan dengan pasien-pasien yang WNA juga. Nah, ini yang sedang dilakukan tentunya penyelidikan epidemiologi lebih lanjut ya, apakah memang ada transmisi lokal ataukah memang sebenarnya keterpaparan dari kontak erat yang dilakukan dari kedua pasien yang dengan varian ini. Oke, baik. Bu Nadia, berkaitan dengan varian baru virus corona ini, baik Pak Menteri Kesehatan, baik dari Satgas ini sudah berulang kali menyampaikan ke masyarakat untuk waspada bahwa sudah ditemukan, iya betul kasusnya sudah ada. Dari pemerintah Bu atau dari Kementerian Kesehatan bagaimana sebetulnya upaya untuk mengantisipasi laju penyebaran coronavirus varian yang baru ini Bu Nadia? Iya. Yang pasti adalah kita harus melakukan tetap protokol kesehatan dan menekan tentunya mobilitas. Itulah kemudian tentunya kebijakan mengenai larangan mudik, kemudian pengetatan mudik juga termasuk upaya-upaya penguatan PPKM Mikro yang dilakukan oleh satuan tugas, petugas-petugas di kelurahan dan di desa ini betul-betul diaktifkan kembali. Yang kedua adalah termasuk juga para posko-posko tangguh atau posko-posko pelaksana PPKM Mikro ini juga bisa mendeteksi ya kedatangan misalnya warga yang mudik ke daerahnya, yang kemudian juga segera dilakukan kalau kemudian ada kasus yang positif dari warga yang kebetulan masuk ke desa atau kelurahan tersebut. Karena dengan mendeteksi cepat kita lakukan kemudian isolasi dan tentunya testing yang diikuti tentunya pelacakan kasus kontaknya. Jadi kita berusaha untuk segera melokalisir, itu prinsipnya untuk penanganan kasus baru ini. Nah, yang lain adalah kita butuh dukungan dari masyarakat untuk tadi menjalankan protokol kesehatan dan betul-betul mengurangi mobilitasnya. Karena
kita tahu bahwa dalam sebulan terakhir ini setidaknya 24 provinsi itu terjadi tren peningkatan kasus, walaupun memang tidak terlalu besar ya Mas Renhat ya. Tetapi secara nasional sudah 2 minggu ini kasus konfirmasi nasional ini cenderung stagnan angkanya, berkisar antara 5.000 sampai dengan 6.000. Oke, baik Bu Nadia, terakhir ada imbauan dari beberapa pakar kepada pemerintah, mungkin juga bisa bersifat ini sebagai sebuah masukan ya, bahwa untuk menghadapi varian baru ini pemerintah agar tidak kemudian hanya fokus pada vaksinasi dan juga mengejar target herd immunity, tapi juga mengejar upaya agar 3T dan juga mendorong masyarakat untuk tidak melakukan mobilisasi dan juga taat pada prokes. Nah, bagaimana menanggapi soal masukan tadi itu, Bu Nadia? Termasuk juga imbauan ya kepada masyarakat, Bu Nadia, yang mungkin hari ini masih ada yang curi-curi start untuk, bukan curi-curi start lagi, tapi sudah curi-curi untuk mudik misalnya, atau yang tengah euforia belanja ke pusat perbelanjaan, karena kan temuan kerumunan begitu terlihat beberapa belakangan ini. Apa imbauan dari Kementerian Kesehatan, Bu Nadia? Karena kita tahu bahwa ada varian baru yang harus kita waspadai bersama. Ya, yang sudah pasti bahwa kami menghimbau untuk masyarakat mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Jadi hari ini tepatnya bahwa larangan mudik itu sudah diberlakukan, tentunya diharapkan masyarakat mematuhi. Yang kedua, adanya aglomerasi ya, jangan kemudian menjadi yang disebut sebagai mudik lokal ya. Jadi artinya aglomerasi itu tetap ada pergerakan kendaraan dengan tujuan-tujuan tertentu ya di daerah-daerah kabupaten kota yang diperluas. Tetapi ini bukan berarti pelonggaran untuk melakukan mudik lokal. Yang ketiga tentunya protokol kesehatan harus tetap dijalankan ya. Jadi kita akan mendorong tentunya satgas-satgas atau petugas-petugas posko-posko tadi untuk melakukan pengetatan ya terhadap monitoring dan fungsi pembinaan terhadap protokol kesehatan. Jadi jangan segan untuk melakukan penegakan aturan ya pada masyarakat yang tidak melakukan protokol kesehatan dengan benar. Saya rasa ini kan merupakan demi keselamatan kita bersama ya. Apa yang terjadi di India sudah sepantasnya menjadi cermin untuk kita supaya tidak terjadi di negara kita ini. Oke, baik. Bu Nadia, terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat terus-menerus bisa meningkatkan kedisiplinan dan juga mematuhi aturan, dan juga pemerintah terus mengejar 3T ya, yang juga menjadi satu senjata untuk mengurangi atau mengendalikan penyebaran virus corona. Terima kasih banyak Bu Nadia sudah berbagi informasi pada malam hari ini. Sehat selalu Ibu, selamat malam. Selamat malam.